Yang paling sulit sekarang bukan laboratorium, tapi manusianya. Maksudnya apa? Banyak orang paham peralatan. Banyak orang paham makalah, tapi yang benar-benar pernah lihat dan pegang obat. Sengkau sedikit orang yang tahu bagaimana obat terbentuk dan kamu jelas tahu itu. Boleh saya lihat obat jadi? Belum siap, harus tunggu. Aku tunggu. Apa ini? Rohnya kembali. Kakekmu pernah mengajarimu? Hanya dengar cerita, belum lihat sendiri. Supaya API sebelumnya tidak sia-sia dan tarik kembali uap obat yang menyebar. Perjalanan hari ini. Boleh saya bicara jujur? Kamu bicara banyak. Oke, satu kalimat terakhir. Ini bukan hobi, bukan keahlian sampingan acak. Ini adalah keahlian sejati. Ini kemampuan yang bisa masuk ke dalam sistem profesional resmi. Apa Dr. Tian sudah pergi? Belum pergi, adik Yue Yue. Nanti datang bawa stiker. Bawa. Dua. Saya pakat. Kondisinya bagus. Kamu merawatnya dengan baik. Sudah seharusnya. Simpan ini dulu. Kalau kamu setuju, kita bisa bicara rinci nanti. Lihat alurnya dulu, baru bahas kerjasama. Kamu tak perlu setuju sekarang. Kenapa aku? Aku lihat, saat kamu melakukan ini, kamu berbeda dari hal lain. Bedanya di mana? Kamu sudah pasti di sini. Lagi pula, barang bagus tidak seharusnya terjebak selamanya di ruang baca. Aku sudah pikir. Aku tunggu kabarmu. Dr. Tian, ayahku hebat. Iya. Aku tahu saja. Saya pergi dulu. Tuan. Ya. Jangan cepat kembali ke posisi semula. Posisi apa? Posisi yang hanya merawat orang lain, tak perlu terlihat. Directoring. Silakan mulai. Bapak Shen, para pemasok inti, bahan baku, batch ketiga, hengyuan biologi. Semua produk jadi dengan bahan aktif di bawah standar harus ditarik, produksi langsung dihentikan. Produksi, penjualan, logistik, citra merek, semuanya harus dihitung ulang. Paling sedikit 10 juta. Lebih dari itu, denda keterlambatan dihitung terpisah. Jadi kita harus cari pemasok pengganti secepat mungkin. Alternatifnya bagaimana? Yang pertama, Tianhua Biologi. Perlu menyesuaikan prosedur minimal 2 minggu. Yang kedua, Shenyuan Farmasi. Tingkat kelulusan batch rendah, risikonya tinggi. Yang ketiga, Huakui Biologi. Memenuhi semua syarat. Tapi tawarannya 35% lebih mahal. Kecunya. Pihak ketiga 5 hari. Sisanya paling cepat 8 hari. Kenaikannya terlalu besar. Dewan tidak setuju. Hanya bisa pilih dua pertama. Tapi bagaimana mengendalikan risiko kualitas? Tambah staf di lokasi. Berapa lama? Minimal 6 hari. Aku rasa kita bisa ganti cara pikir. Masalah saat ini intinya adalah pasokan bahan baku bermasalah. Bagaimana jika tidak terpaku cari bahan baku pengganti? Tapi kita sesuaikan formula. Sesuaikan resep. Wait. Di beberapa perusahaan inovatif pakai teknologi fermentasi tanaman. Biaya murah produksi tinggi. Bahan aktif serupa. Mirip. Seberapa mirip? Struktur komponen tumpang tindih. Berapa? Sekitar 6%. Dalam 40% sisanya.
Itu metabolit lah. Apakah aktivitas farmakologisnya sudah diteliti? Data belum lengkap. Berapa rentang variasi batch? AD efek akumulatif di tubuh. Data ini saya belum sempat cek secara mendalam. Lalu rencana perbaikan pemasaran. Gunakan konsep formula baru, jelaskan perubahan. Bagaimana? Kamu jelaskan peningkatan kualitas yang kita promosikan, yang sebenarnya terpaksa ganti karena krisis pemasok lama. Kita bisa definisikan ulang promosi. Pak Shen, ganti bahan baku bukan hal sepele. Perlu ubah formula. Perlu mengulangi prosedur pendaftaran. Minimal 3 bulan. Tanpa izin ganti komposisi, itu produksi ilegal. Kalau ketahuan, hukumannya sangat berat. Ada pendapat lain? Saya sampaikan keputusan. Pertama, semua batch henjuan disetujui. Segera tarik produk. Kedua, Direktur Wang hubungi Hua Cui Bio untuk negosiasi harga. Ketiga, Departemen Hukum tuntut tanggungjawab Heng Yuan. Keempat, saya butuh rencana lengkap baru dalam 3 hari. Rapat selesai. Bahas cara lain 3 hari lagi. Halo. Kamu sudah pulang ya? Mau minum air? Tidak usah. Berarti ada urusan. Perusahaan ada masalah. Seri Jingxin, batch ketiga tidak lulus uji. Bahan baku disijil. Produk jadi harus ditarik kembali. Siapa? Utamanya kulit albizia. Tunjukkan seluruh standar takaran kalian kepadaku. Ini bahan internal. Kamu mau aku tebak? Bukan. Jangan cuma kasih setengah. Ini tidak boleh difoto. Tidak boleh disebar. Saya tak mau sebarkan. Kalian anggap biji Swanzauren bahan biasa? Ini proses standar industri. Stable. Bukan berarti benar. Urutan kulit hewan dan biji Swanzau terbalik. Terbalik. Metode kuno menekankan pengolahan yang menyesuaikan sifat obat. Tapi ini produk modern. Produk modern juga harga sifat obat. Bukan cuma bahan buruk. Proses awal gagal menanganinya. Masalahnya bukan cuma kualitas. Mereka sama sekali tidak paham ini. Bisa diperbaiki. Ketiganya diubah. Ubah proses. Ubah pengolahan. Apakah jalur produksi bisa mengikuti? Tidak bisa ikut. Masih tidak ada. Bisa kok. Ganti pemasok tambal permukaan. Bagian resep kuno terhapus. Lanjutkan bicara. Swanzau harus diproses ulang. Pastikan mereka segaris. Kamu bisa melakukannya. Aku bisa mencoba. Kau aku tidak punya ruang gagal sekarang. Dalam 3 hari saya harus buat rencana. 5 hari putuskan menandatangani Hua Cui. Kalau kamu cuma bilang coba. Aku tidak sanggup. Kamu tanda tangani Hua Cui. Kamu bisa menghadapi kenaikan biaya, penundaan, dan tekanan publik.
Kamu harus bicara begitu. Aku hanya bicara soal pilihanmu sekarang. Kalau kamu Aku apa? Kamu jelas tahu ini bisa diselesaikan, malah suruh aku cari Huatsui. Apa kamu cuma mau jawaban yang bisa kamu pakai kapan saja? Aku tidak memerintahmu. Lalu apa ini? Tolong bantu aku. Kalau aku ambil projek ini, ada syaratnya. Katakan saja. Pertama, aku butuh akses penuh. Bisa. Kedua, tempat eksperimen harus terpisah. Bisa. Ketiga, aku butuh 2 orang terpercaya. Tidak boleh ubah alur tanpa izin. Bisa. Keempat, Lin Rui tidak boleh ikut proyek ini. Lu Chen, Ini bukan negosiasi. di akhir proyek urus pemasaran. Ganti orang. Itu akan memicu spekulasi internal. Itu urusanmu. Kamu menilai karena perasaan pribadi. Aku cuma menghindari gangguan. Gangguan? Ya. Kamu tahu sesuatu ya? Aku tidak tahu banyak. Kalau begitu tanya aku. Apa ada gunanya? Rui datang ke distrik Lanshan. Semalam bawa dokumen untukku. Pukul 11.40. Saya tidak menemuinya. Kenapa dia datang? Dia bilang berkasnya mendesak. Kamu tidak percaya padaku. Sekarang saya hanya percaya prosedur. Kalau aku setuju, apa yang kamu berikan? Saya berikan skema perbaikan sebelum jam 9 besok pagi. Bisa lolos persetujuan teknis? Saya akan tulis agar mereka paham. Bisa dijalankan. Kasih bahan baku dan tempatnya. Kapan hasilnya keluar? Sampel siap secepat 48 jam. Bagaimana kalau gagal? Haji, Harcai saya rugi 2 hari. kamu tanda tangani sekarang pun rugi laba. Baik. Saya setuju. Lin Rui dilarang ikut. Masuk. Berikan semua info langsung ke saya. Jangan lewat dia. Boleh. Kalau ada yang tanya. Ini penilaian independent consultant. Saya bukan konsultanmu. Apa statusmu? Mitra kerja. Baik, Tuan Lu. Tempat saya atur besok pagi. Jangan nomor 3. Di sana dekat area tengah. Ramai orang. Lantai 2 gedung R&D lama. Sana lama tak terpakai. Pas sekali. Peralatannya tidak lengkap. Aku buat daftarnya. Orangnya? Kamu pilih 2 orang pendiam. Kamu tahu banyak tentang perusahaanku. Persiapkan ini dulu. Masih mau lanjut malam ini? Ya. Perlu aku tinggal? Tidak usah. Aku bantu siapkan berkas. Kamu besok harus hadapi dewan direksi. Aku tidak bisa tidur. Pulang, istirahat. Lu Chen. Setelah proyek selesai, bisa kita bicara? Lihat hasilnya. Lihat hasil proyek atau hasil saya. Shen Qingyi. Mulai besok. Jangan biarkan siapapun menyentuh sampel batch asli. Kamu curiga sampel bermasalah? Aku curiga masalahnya tidak dimulai dari Heng Yuan. Kirim dokumen dalam 10 menit. Sampel asli dikirim malam ini. Aku suruh orang segel kota keluar ruang kerja. Jangan ganggu terlalu banyak orang. Jangan biarkan aku gagal di rapat dewan direksi besok. Jangan biarkan siapapun sentuh barang ini dulu. Timbangan elektronik presisi, kesalahan 1/1000. Ada. Oven pengering angin, suhu harus stabil. Gedung lama tak ada yang baru. Saya ambil dari R&D utama. 2 buah pengaduk magnetik. 1 set alat reflux kondensasi. Lanjut. 3 peruk tanah, 2 peruk pasir, saring kayu halus. Kasar. Semua tersedia, panci tanah dan papan tidak ada. Gudang logistik di mana? Saya tanya. 1 kotak lagi. Ini ada. 2 lagi. Nama. Kamu tentukan. Saya sudah bilang syarat. Diam. Catat. Xu Qiao sudah bekerja 2 tahun. Pernah lakukan ekstraksi. Pengawas ruang Soho 4 tahun. Pencatat. Minta mereka ke gedung lama sebelum 7 besok pagi. Oke. 1 hal lagi. Kamu bilang
Keluarkan terpisah semua sampel batch seri Jingxian 3 tahun terakhir. Semua. Kamu nggak bisa selesaikan ini malam ini. Ambil dulu. Dan saya curiga datanya dulu. Kalau data bermasalah, Dewan Direksi tidak cuma anggap itu kecelakaan. Besok kamu hanya bahas rencana, bukan tebakan. Kamu sekarang mirip Direktur Heng Yuan. Sekarang aku cuma kayak orang kerja. Masuk. Sebelnya tidak ada yang sentuh. Taruh di sana. Gedung lama perlu cek listrik malam ini. Perlu. Saya segera urus. Masalahnya bukan cuma di Swanzauren. Alat sudah diatur sesuai keinginanmu. Siapa yang menyentuh sampel? Sekretaris Joe dan 2 orang itu. Mulai. Ada yang menghilangkan langkah yang seharusnya di tengah. Sengaja dihilangkan. Kamu yakin? 3 kelompok sampel kecil semuanya lulus. Urus perusahaan dulu. Lembaga Penelitian Otoritas cek ulang. Sampel dinyatakan layak. Pelita. Keluar hanya bilang sampel lulus. Jangan sebut langkah yang diubah. Sebalkan poin teknis palsu. Tekniknya dihapus sengaja. Dia pasti peduli. Prosedur normalnya lambat. Aku cuma mau ambil tanggung jawab lebih. Menanggung apa? Penyelesaian, perbaikan, pemanasan. Saya bantu koordinasi. Perjanjian menetapkan Departemen Perencanaan tak ikut jalur teknis. Power stable. Kau malah kecualikan aku. Mana tak bisa diterapkan. Terlalu idealis. Situasi sekarang sudah berubah. Situasi berubah. Bukan berarti sumber daya ikut berubah. Versi ini nggak lolos. Ulangi dari awal. Mengerti. Kak Lin, apa kata Direktur Wang? Ulangi. Ketat banget. Proyek ini bukan cuma milik saya sendiri. Ayo Yuan. Lucan atas dasar apa? Kau. Aksesnya sudah dibuka. Berarti bukan cuma saya sendirian. Terima kasih untuk hari ini. Apa? Seri Jingxian, laporan recheck cepat, arsip cocok, sampel lengkap. Makasih banyak. Itu tugas saya. Nggak semua orang bisa tetap tenang. Sampel tidak masalah, cuma prosesnya kacau. Tim saat itu panik. Panik gak selesaiin masalah. Kamu beri mereka kepercayaan diri. Mereka tidak percaya padaku, tapi hasil verifikasi. Hari itu ada tanggal yang cukup spesial. Tapi itu hari peringatan perusahaan. Hari ini ulang tahunmu. Sekarang kamu sudah tahu. Maaf. Selamat ulang tahun. Lu Chen, mulai besok, aku tidak akan menunggumu lagi. Pagi, rapat rutin kantor direksi Jumat sore dimajukan ke jam 2. Mengerti. Naskah, sudah saya kirim ke emailmu. Pelayan bilang kamu tidak menyentuhnya. Kamu mau lanjutkan omongan kemarin? Jangan sebut itu. Kamu kemana? Ternyata begitu. Kamu cari apa? Terenya, Itu barang lama. kamu masih simpan. Data lama belum dibersihkan. Bahkan tulisan belakang foto tak dihapus. Kamu melihatnya. Aku tak seharusnya lihat. Bukan begitu. Kau batalaskan Paris itu. Dia dulu berada di tim proyek. Itu saja. Itu saja. Hubungan dengan Chuni kamu benar tidak paham. Mau bilang apa? Langsung katakan. Kamu selalu berhubungan dengannya. Tidak bodoh. Foto dan tulisan. Ya, aku tidak pernah perhatikan. Tidak pernah perhatikan. Lupa otakku, tapi tinggalkan pesan mesra. Jangan campur adukan dua hal ini. Dari pihakmu, semuanya bisa dipisahkan. Keng Ye, Jangan panggil aku begitu. Aku cuma mau tahu pernikahan ini buatmu apa. Bukan seperti yang kamu kira. Aku dan Chuni tidak ada hubungan khusus.
Apa hak dia tulis ini? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Sudahlah, Cingye, terserah kamu. Park Shen, laporan tambahan J ini mau dicek sekarang. Taruh saja. Bagaimana dengan Tuan Lu? Urusannya, tanya dia saja. Len Rui, Aku kira kamu tidak mau angkat. mana bisa? Ada apa? Kedengarannya kamu senang. Lumayan. Kemarin kan kamu bilang mau ngobrol detail proyek lagi? Ya, kalau kamu luang, kita ketemu besok sore. Besok sore ya? Capek biasa. Kafe baru ini enak. Katanya kuenya lezat. Kalau kamu suka kita ke sana. Nar. 好呀，sana，明天见。明天见。 Telepon siapa? Ni Rui, Ngobrolnya seru banget ya. ada masalah. Tak ada. Kamu tanya apa? Asal bicara. Si Genius lu malah peduli kerjaku. Bahas detail proyek, sambil minum kopi dan makan kue. Gimana? Kamu keberatan? Aku tidak keberatan. Tentu saja kamu enggak. Soalnya, kamu cuma peduli rasio no data doang. Siapa yang aku temui, kemana aku pergi, perasaanku bukan urusanmu. Kamu sengaja ngomong gitu. Terus gimana? Shen Qingyi. Kenapa? Kamu boleh simpan foto lama, pura-pura tak ada apa-apa. Aku dilarang ngopi bareng orang lain. Ini tidak berhubungan dengan foto. Dari mulutmu, tentu tidak berhubungan. Aku tahu kamu tak peduli padaku. Jadi kamu gak peduli siapa yang aku temui. Kamu mari siapa? Maksud kamu, apa sih? Kamu angkat telepon ini, ngomongin semua hal ini. Kamu cuma mau lihat reaksiku. Sekarang kamu sudah lihat. Terus gimana? Jadi bertubi ini tidak ada artinya. Coba saja. Apa kamu pikir semua perasaan yang datang ke kamu, semuanya bisa didefinisikan tidak berarti? Aku tidak bilang begitu. Itu maksudmu. Kamu tahu semua foto, ulang tahun dan nomor telepon. Tapi kamu masih berdiri di sini bilang itu sia-sia. Maka selagi masih hangat. Aku akan menjemputmu. Kalau kamu tidak mau ke kafe, kita bisa ganti tempat lain. Sampai jumpa besok. Nggak ganggu kan? Kenapa kamu datang? Yang kita sepakati sebelumnya, stok gaharu baru tiba. Aku bawa sampel yang kamu minta sekalian. Jangan bilang peneliti hebat lu terlalu sibuk sampai lupa hal ini. Gak lupa. Bagus, hari ini sepi banget. Pasanganmu nggak ada? Di lantai atas. Hati-hati. Aku seharian lari, tenggorokanku kering. Tunggu. Kamu pucat, begadang lagi. Banyak proyek. Keluarga kamu baik-baik saja kan? Baik. Oh iya. Kapan kamu mulai urus ini? Tak bisa, kebiasaan kerja. Cek wajah orang. Lihat rumah, lihat suasana. Rumahmu sangat sepi. Bicara terus terang. Istri, saya bertemu Nona Shen di mall. Dia kebetulan belanja bareng temannya lalu ketemu. Dia juga bilang Nona Shen tidak bersama kamu dan Lin Rui. Saya baru kenali Lin Rui dari foto. Di foto itu, keduanya bercanda dan tertawa. Anak muda, energinya memang bagus. Pandai banget mengamati. Itu cuma kebetulan. Aku juga tidak bilang bukan kebetulan.
Kenapa buru-buru? Kamu paling jago memecah hal-hal, meracik resepnya. Data dan emosi. Kamu kira jika dipisahkan bisa diurus dengan baik? Tian Luo, kamu kayak meresep obat sendiri. Justru salah tusuk titik. Aku tidak sesibuk kamu. Jadi aku sadar satu hal. Kamu tidak enak badan? Tidak. Begitu dengan nama Lin Rui, tanganmu tidak akan seperti itu. Kamu salah, lihat. Tapi kenangan adalah dasar. Keluarga rukun, pangkal keberkahan. Mending crack kesempatan ngobrol baik sama Cinggi. Aku selalu penasaran. Kenapa hidupmu jadi begini? Gimana? Permukaan tenang, bawahnya penuh arus tersembunyi. Kamu kebanyakan pikir. Kemarin kamu cuci partitur lama, dulu benar mau buat karya, sekarang kayak bikin tembok. Setiap orang butuh waktu tenang. Itu bukan tenang, itu namanya bersembunyi. Tian Luo. Oke, tak bahas ini. Kembali ke pertemuan tak sengaja itu. Kalau kebetulan terlalu banyak, orang pasti ingat. Apa maksudnya? Aida yang melihat Lin Rui di bawah kantor. Mereka juga terlihat bersama di pesta koktail. Foto diambil istri kamu masih ada. Ada. Mau lihat? Kirim ke aku. Kamu mau konfirmasi apa? Nah. Lihat apa? Kebetulan sekali. Iya, bukan pertemuan mereka yang kebetulan. Tapi kejadian aku melihat mereka itu terlalu kebetulan. Maksudmu? Malam itu aku di lantai 2. Saat di bawah kantor itu, aku baru saja keluar dari ruang rapat. Waktu pesta perayaan, lensa fotografer kebetulan lewat. Dan setiap kali tepat di posisi yang bisa kulihat. Kamu curiga ada yang sengaja tunjuk ke kamu? Lu Cheng, jangan terjebak dalam tebakan. Awalnya, aku juga pikir itu cuma tebakan. Bagaimana sekarang? Sekarang tidak lagi begitu. Aku sudah bilang semuanya hari ini. Ada hal yang perlu aku tambahkan, bahkan kalau ada yang sengaja menjebak. Bukan berarti setiap senyuman yang kamu lihat pasti palsu. Gadis Kingxi, dia keras kepala. Kalau dia sampai berakting di depanmu, berarti kamu sudah memaksanya sampai titik itu. Cari waktu untuk bicara. Jangan tunggu sampai sudah terlambat. Besok sore jam 3, ruang pribadi Nanjing. Yes, sir. Shen, jangan kaku. Biarkan aku akting sebentar. Cepat. Reaksimu bukan kayak akting, malah kayak mau mengantarku ke ruang hukum. Sudah, dapat sudutnya. Sudah pas, Palin. Dekati lagi. Begini, oke? Lebih natural lagi. Terakhir kali. Biliknya sudah dipesan. Oke.
Kamu nggak takut dia marah? Dia benar-benar bisa marah. Aku sasaranmu. Sayangku jago. Dia bukan orang itu. Pak Lu, saya selesai baca arsipnya. Hari di kapal PCR itu, selain Lin Rui, siapa lagi yang tahu rencana pemotretan? Kiran. Lagi. Awasi Nanting, terus besok pukul 3 sore. Kami awasi semua, bukan cuma Lin Rui. Impan buktinya. Selain itu, saya ingin tahu siapa yang memberi saya informasi. Bukan curiga, itu pasti ada. Aku cek peredaran foto dan perangkat pemotretan. Jangan buat dia curiga. Andai saja dia benar-benar bisa marah. Shen Qingyi. Kamu yang main, saya yang nonton. Tidak usah. Jadual sore sudah diundur. Apa saya perlu pesan tempat terlebih dahulu di Nanting? Tidak usah. Anda pergi sendirian? Iya. Saya suruh sopir tunggu. Tidak usah, Kalau cuma pertemuan pribadi, Anda tidak perlu datang sendiri. aku akan pergi. Kebetulan warnanya oke. Rekaman kapal PCR ganti pemilik 2 kali. Edar mobil mencurigakan berhenti 2 kali di dekat rumah Anda seminggu terakhir. Bagaimana rumah? Belum ditemukan kelainan perangkat eksternal. Jika ada pesan dari kenalan, harus periksa bagian internal. Tampilkan daftar catatan kontak pembantu, sopir dan pengelola properti. Kamu lagi apa? Habisin barang. Kemas apa? Beb milikku. Kenapa pulang lebih awal? Kamu lagi apa? Kamu sudah lihat. Aku nggak biarkan pergi. Perlusion kamu. Kamu mau begini lagi ya? Putuskan sendiri tanpa bicara. Kamu juga suka atau duluan? Aku atur apa? Jam 3 sore. Nanti. Kamu tahu? Sekretaris, Jo bilang. Kamu harus tahu, ini cuma ketemuan. Patah itu. Lo Chen, bisa jangan selalu begini? Tak tanya, pasang muka dingin, suruh orang tebak. Mau aku tanya apa? Setidaknya tanya, kenapa aku menemui Lin Rui? Kenapa? Kerja. Pekerjaan apa? Kelanjutan proyek. Harus bicara di ruang VIP nanti. Template. Pesanannya. Koridor timur lantai 2 bagus. Cocok buat nonton drama. Apa maksudmu? Arti Hafia. Kamu sekarang sedang menghukumku. Aku bertemu Lin Rui karena beberapa foto. Atau karena kamu akhirnya dapat alasan lempar semua masalah ke aku. Sudah selesai bicara. Tidak, Tata.
Lanjut. Apa mau sebenarnya? Lari dari rumah? Bikin semua orang menertawakan? Kamu peduli padaku. Tentu saja peduli. Peduli apa? Harga diri. Ternyata gengsi. Jangan salah paham maksudku. Katakan jelas. Aku belum ngomong jelas. Kamu tak pernah beri keamanan. Kamu selalu tenang. Aku maju, kamu mundur. Kamu diam aja. Kamu gak nyaman, tapi gak mau ngaku. Beres barang buat siapa? Kamu masih ingat ini? Kamu beli 3 tahun lalu. Ingat. Kenapa beli? Lewat aja. It's simple. Lihat. Kamu selalu jago bang. Jago apa? Sebut itu cuma iseng. Nasi ruang belajar terbuka. Apa? Di dalam ada barangmu. Milikku? Pingkum mau lihat kamu sadar nggak? Kamu mengkuji aku. Kamu nggak suka. Lucia, apa hakmu? Kamu mulai duluan saja. Mel, pesta perayaan. Kau apa siap? Mau saya lanjut? Shen Qingyi, bukannya kamu selalu berakting? Seperti yang kamu mau. Kamu sudah tahu semuanya. Jadi kamu beres barang hari ini cuma buat pura-pura di depanku? Boleh anggap gitu. Kamu masih kenanting sore. Pergi, habiskan tontonnya. Melihat apa? Pertunjukan yang kalian siapkan. Jangan pergi. Kenapa? Tidak perlu. Kamu harus begini. Iya. Kalau ternyata bukan seperti yang kamu pikirkan, Bicarakan sore saja. Di depan Lin Rui. Di hadapan semua orang. Nama ditambah, sementara di ruang VIP nanti. Catatan Nona Shen minta tempatnya disimpan. Bukan aku. Bukan kamu. Kursi ini, aku tidak minta orang menambahkannya. Ada yang curang. Berarti kita makin harus pergi. Kamu masih percaya padaku? Sebelum jam 3 sore, beri aku alasan tanpa akting. Kamu hobi pura-pura. Lu Chen, apa yang sebenarnya kamu mau dengar? Kebenaran. Bukannya kamu sudah yakin? Aku yakin. Kamu sedang menjebak. Terus kamu tanya apa? Kamu sampai langkah mana? Malam kapal pesiar itu. Apa yang mau kamu katakan? Foto bukan jepretan ajak sembunyi. Foto pertama, Lin Rui beri minuman. Kamu tak hindar. Dia mendekat untuk bicara. Kamu menggeser badan setengah langkah. Pas menghalangi orang di belakang. Foto ketiga. Saat lampu dek paling terang. Kamu menoleh ke arah kamera. Kamu tahu di foto ini? Nak tahu? Kamu tahu. Kamu bukan takut aku salah paham. Kamu justru mau aku salah paham. Terus, kamu mau menghukumku sekarang? Belum. Belum. Di pesta perayaan, kamu pindahkan kursi Lin Rui dari baris ketiga ke samping meja utama. Itu pengaturan proyek. Kepala proyek bukan dia. Ada kerja apa selanjutnya? Kamu suruh asisten sampaikan email kerja sama selanjutnya. Kamu jelas tahu, aku Kemal hari itu. Aku tidak tahu. Sekretaris. Kamu cekku? Cecekmu terlalu jelas. Jealous? Kamu pikir aku licik? Apa-apun yang kulakukan terlihat licik, ya? Lalu kamu? Aku apa? Menempatkan Cuni di perusahaan itu bukan tindakan licik. Dia suka kamu. Kamu nggak tahu. Dia yang rekomendasikan proyek. Kamu nggak lihat tatapan matanya ke kamu. Dari tempat kerja. Jangan sembunyi di balik alasan kerja. Kamu bisa tenang dan bersikap adil. Katakan semua orang kamu tidak bersalah. Tapi bagaimana denganku? Aku berdiri di sana, lihat dia tatapmu begitu. Kamu bawanya ke kantor. Pandang dia makin dekat padamu. Pernah tanya aku. Aku sudah jelaskan soal Cuni. Jelaskan. Itu cuma pemberitahuan. Kamu bilang kemampuannya cocok. Kamu bilang projek butuh dia. Dan aku nggak boleh bawa perasaan pribadi ke urusan kerja. Luca, kata-katamu sangat manis.
fikir aku isterimu? Saya bukan mitra keluarga Shen. Bukan pihak kedua di rapatmu. Apalagi orang yang perlu kamu atur dengan peraturanmu. Aku isterimu, aku bisa takut. Dan aku juga bisa merasa malu. Kau tahu wanita yang suka kamu di sisimu. Lalu minta aku untuk lapang dada dan rasional. Ini katanya. Jadi kamu minta Lin Rui berakting? Ya. Aku cuma mau lihat kamu peduli dan cemburu. Aku cuma mau kamu rasain perasaan pura-pura jaga muka di samping. Kira ini solusi masalah. Kamu ajari aku. Gimana jelasin? Aku bilang Cuni melanggar. Kamu bilang tanpa bukti. Aku nggak mau dia masuk tim proyek. Kamu bilang aku tidak profesional. Semua alasanmu benar. Bahkan sedih pun aku terlihat seperti cari masalah. Kamu bisa langsung bilang. Bukankah aku sudah bilang? Jadi pesta kemenangan kapal pesiar. Ini balas dendam. Bukan balas dendam. Cari bukti. Kamu pakai Lin Rui untuk uji aku. Padahal dia juga memanfaatkanmu. Aku tahu. Dia setidaknya mau kerja sama. Ketenanganmu itu dinding. Aku tak bisa mengetuk atau membobolnya. Bahkan tak tahu ada aku di dalamnya. Kamu tak percaya aku? Jadi kamu percaya aku? Kamu bahkan tak mau bohong padaku. Aku pernah percaya, sampai foto. Di mana jingan aku? Songkok apa? Cuni masuk perusahaan. Dasar kamu bela dia cari keraguan. Siapamu paling paham rencanaku? Kamu dengar kalimat itu? Kenapa nggak tanya aku? Apa gunanya bertanya? Katanya kerja sama. Luchan, aku tidak bisa. Sekarang kamu tahu. Aku mengaku aku akting. Tapi jangan pula kamu berpura-pura tak bersalah sama sekali. Berapa banyak Lin Rui tahu? Apa? Aku tanya kamu, Lin Rui tahu berapa? Dia tahu kenapa kamu berakting? Tahu sebagian. Bagian mana? Aku mau perhatianmu. Mana Tian Lu? Aku tidak tahu kenapa Tian Lu muncul. Apakah Lin Rui tahu? Aku tidak tahu. Shen Qingxi, kau serahkan perasaanmu ke orang yang memanfaatkan situasi. Kamu masih mau ke nanti? Ayah. Kita bicara begini, kamu masih pergi. Karena itu, kita harus pergi. Luchan, aku tidak mau orang lain menertawakan kita. Shen Qingyi, kita sudah dilihat lama. Sekarang bukan soal gengsi. Taju. Siapa yang memanfaatkan rencanamu untuk menyerang kita? Jam 3 sore, ikut aku pergi. Sebagai apa? Jangan berpura-pura padaku. Jangan akting sendirian di depan mereka. Luchan. Cuni dia tidak hanya menyukaimu. Maksudnya apa? Dia mengancamku. Apa? Aku tak yakin itu ancaman. Katakan jelas. Dah chat aku beberapa kali. Isinya? Sangat sopan. Jangan biarkan emosi pribadi ganggu proyek. Ingatkan aku kamu sangat hargai kerjasama ini. Kamu benci dihambat orang lain. Kenapa tak kasih lihat? Kasih lihat. Terus kamu bilang dia cuma pengingat kerja? Kalau mau ke Nanting pergi saja. Aku ganti baju. Kalau kamu benar ingin menyelidiki, jangan cuma periksa Lin Rui. Hah? Joci, sibuk nggak? Bos lu masih ingat aku ya? Mau pinjam uang atau ngecek aku? Ngobrol santai aja. Tanya soal uang. Cuni, Dia akhirnya berhasil mendekatimu. apa artinya? Bisa hanya kejar kamu kan gak kecil ya. Nggak ada yang kasih tahu aku. Intinya, dia muncul sangat tepat. Kau tepat. Dia ada di setiap ceramah tujuanmu. Dia di bawah. Dia tahu jadwal kuliahku. Bukan hanya jadwal. Dia tahu tim dosen program pertukaran. Siapa yang bilang padanya? Aku selalu merasa ada yang aneh. Katakan. Kamu tolak magang, pindah ke proyek sosial, kan gak diumumkan? Ya. Kami Cuni udah bilang seminggu sebelumnya. Kamu pilih jalan yang jujur. Dia bukan kagum, adik kelas padamu. Aku mengerti. Dia diam-diam catat semua kebiasaanmu. Kalian pernah kontak Shen Qingyi? Dia tanya aku di reuni alumni. Tanya apa?
Tanya kamu kenal Nona Shen? Kak, kalau Kak Cingyi merasa aku tidak cocok, aku bisa mundur. Kak, jangan sampai aku bikin kamu kesulitan. Palu, kamu paling mengerti rencanaku deh. Kamu masih ada? Ada. Kamu tanya. Ini ada masalah. Hampir. Jangan cuma lihat omongannya. Lihat siapa yang saling tidak nyaman. Terima kasih. Saya akan tangani. Jangan buru nalar. Wajahmu bikin ingin menghindar. Perasaan tidak penting ya. Kamu tahu, dia memang selalu menipumu. Bisa pergi sekarang? Tunggu 10 menit. Kamu mau apa lagi? Balas pesan Chuni. Kamu masih mau menenangkannya sekarang? Tidak. Terus kamu balas apa? Apa yang aku katakan tadi? Kamu anggap cuma emosi lagi ya? Kenapa kamu masih? Cingyi. Alah, dia selalu begitu. Aku tidak sadar sebelumnya. Sekarang aku sadar. Tak perlu bilang begitu menghiburku. Bukan bercanda. Aku lambat paham. Kamu tanya dia langsung. Dia tidak akan ngaku. Aku takut dia mengaku semua. Jadi apa maumu? Aku mau lihat langkah selanjutnya dia. Kebetulan, aku juga ada sesuatu soal Kak Cingyi. Kakak, Sudah lama menunggu. aku baru saja sampai. Masih sama seperti dulu. Kamu kurang suka manis, minum kopi hitam, makanan utamanya ringan. Kamu ingat sekali. Sudah terbiasa. Terbiasa mengingatnya. Karena ini kamu. Bukan maksudku begitu. Cuma lama kerjasama. Pasti ingat otomatis. Ikut kata kamu. Oke. Senior, kemarin kamu bilang mau bicara soal Cingyi. Bukankah kamu juga bilang ada hal tentang dia mau memberitahuku pribadi? Aku takut kamu kira aku mengadu domba. Jangan dibahas dulu. Hari ini aku duluan. Baik, Aku dan Cingyi belakangan buruk. aku bisa lihat kok. Bisa lihat apa? Kamu sangat lelah, Kak Cingyi juga. Emosinya sangat tidak stabil. Aku memang lelah. Sebenarnya kamu tidak perlu menanggungnya sendirian. Ya, hubungan suami istri kadang lebih sulit diatur daripada proyek. Iya. Ketika satu pihak terlalu peduli detail, ia mudah melebih-lebihkan banyak hal. Misalnya, aku, mungkin keberadaanku tersendiri sudah membuat Kak Cingyi tidak nyaman. Menurutmu, kenapa dia tidak enak badan? Soalnya aku gabung proyek ini belakangan, itu saja. Lagi pula kita satu alma mater, dia bisa jadi salah paham. Pikir apa? Kakak tingkat, harus aku jelasin sejelas ini. Aku mau dengar pendapatmu. Dia mungkin mengira aku bergantung padamu di luar kerja. Adakah? Kamu meragukan aku. Aku tanya kamu loh. Aku akui aku sangat menghormatimu. Tapi aku nggak pernah berniat merusak apapun. Kemarin kamu bilang mau beritahu saya hal soal Cingyi. Mau bicara sekarang? Katakan. Aku takut kamu makin marah padanya setelah dengar. Kamu bicara dulu. Beberapa hari yang lalu, dia mencariku. Las mana? Di pantry canter. Kapan? Sekitar jam 4 lebih. Yang dia katakan. Dia minta aku menjauhimu. Repulses. Aku tak ingat semuanya. Ceritakan aja yang kamu ingat.
Dia bilang proyek nggak butuh aku. Suruh aku nggak dekati kamu dengan alasan kerja. Lainnya, nggak ada. Waktu itu emosinya gimana? Tidak ada. Kurang baik. Nggak ada orang lain yang dengar. Kenapa kamu kemarin tidak bilang? Aku nggak mau memperburuk masalah rumah tangga kalian. Maaf. Chuni. Jam 4 sampai 5 sore Rabu. Qingyi tidak ada di kantor. Sore itu dia menemui pemasok di bagian barat kota. Mungkin aku salah ingat waktunya. Salah ingat waktu? Atau salah ingat hal? Kak Angkatan, kamu ngajak aku keluar hari ini buat mancing perkataanku. Menurutmu? Kak Senior, kamu masih sama seperti dulu. Yapi. Tenang, selalu lihat bukti dulu, lihat logika dulu, baru lihat orangnya nanti. Jadi Kak Qingyi sedih, bukan tanpa alasan. Maaf, aku tidak seharusnya menilai pernikahan kalian. Lanjut. Enggak ada. Apa maksud ucapanmu tadi? Bukan apa-apa. Maksudku mungkin dia cuma ingin kamu lebih berpihak kepadanya sedikit. Berapa kali kamu kirim pesan ke King? Apa? Berapa kali kamu kirim pesan ke dia? Hanya komunikasi kerja. Isinya mana? Kak, kamu mau cek ponselku? Kamu tegal. Enggak kok. Kenapa tidak jawab langsung? Karena aku merasa dipermalukan. Dipermalukan. Kamu demi dia. Dia yang menegurku. Aku suaminya. Aku tahu. Aku selalu tahu. Aku tak pernah langgar. Bukan kamu yang tentukan batasnya. Siapa yang menentukan? Kak Qingyi. Aku. Mulai hari ini, semua urusan langsung denganku lewat prosedur resmi. Pesan pribadi. Berhenti kirim. Kamu mau menjauh dariku. Aku lagi meluruskan. Himira. Karena kenyataan. Baik. Aku mengerti. Yang bersih akan bersih sendiri. Kalau kamu sudah percaya padanya, ucapanku tidak berguna. Aku percaya yang kulihat. Malam ini senggang. Preacher soal Chuni dan soal kita. Kamu udah ketemu dia? Udah selesai. Hasilnya gimana? Kali ini, aku dukung kamu. Jumpa di studi. Tidak. Mau bicara? Bahas Chuni dulu. Kamu udah ketemu dia? Udah. Dia bilang apa? Lihat ini dulu. Tanggal rapat. Poin obrolan. Serah terima berkas. Tadi siang aku tanya dia 3 hal. Apa dia cari kamu? Berapa kali ngobrol? Tahu berapa? Lalu? Dia bohong. Dia berani banget ngarang. Itu bukan intinya. Lalu apa intinya? Intinya, kenapa dia ngarang omongan kayak gini? Aku urut semua catatan sebulan terakhir. Pertama kali kamu emosi lepas, dia kebetulan kirim dokumen. Kedua kali, kirim pesan dini hari. Ketiga kali, dia sebut Lin Rui langsung ke kamu. Kamu bahkan ingat ini? Sekarang dilihat lagi. Ini terlalu rapi buat kebetulanku. Luchen. Ketiga yang kamu sebut tadi, aku ingat. Hari itu bukan pertama kali dia sebut Lin Rui. Dia sudah sebutin dia sekali di rapat pagi minggu kemarin. Dia ngomongnya santai banget, kayak cuma nyebut kebetulan. Tapi setelah rapat, keuangan tanya mau ajak Lin Rui masuk. Dia lagi uji batasmu. Juga lagi nyebarin kabar. Ada satu lagi di ruang teh.
Dia tanya apa aku sama kamu ada salah faham. Waktu itu aku cuma kira dia ikut campur. Tapi ucapannya ada 2 masalah. 2 yang mana? Pertama, gimana kamu tahu perasaan burukmu karena aku? Kedua, kenapa mau tanya saya? Dia harus diam, bukan bawa omongan padaku. Dia butuh kamu dengar. Ya, aku perlu dengar. Dia sangat perhatikanmu. Terus yang di HP kamu juga. Kamu lanjut. Malam itu dia kirim ringkasan proyek ke kamu. Di akhir dia tambahin kalimat. Ingat makan ya. Kalau cuma lihat kalimat ini tidak ada yang salah. Tapi kebetulan itu lewat jam 11 malam. Dan aku juga melihatnya. Yang paling bikin kesal di sini, dia nggak melanggar batas, tapi tahu apa yang bikin saya nggak nyaman. Apa artinya? Dia memanfaatkan emosimu untuk memperbesar ketidakbersalahannya dan sikapku untuk membuktikan pengendalian dirinya. Dia memanfaatkan konflik kita untuk posisi teraman. Dia tidak berhadapan langsung denganmu. Dia menunggu kamu bertindak. Jadi semakin aku emosi, semakin dia bersih. Iya. Semakin saya menyerangnya, dia makin tersakiti. Iya. Jadi kamu sebelumnya... Aku belum terpikir soal ini. Kukira kamu terlalu peduli dia. Kau malah bicara jujur sekarang. Sudah aku bilang, kali ini aku bela kamu. Memihakku bukan berarti kamu tidak pernah salah pilih sisi dulu. Jadi malam ini jangan bahas ini dulu. Lihat yang perlu dilihat jelas. Apalagi kamu tanya dia. Aku tanya dia, berapa kali kirim pesan ke kamu? Apa jawabannya? Katanya cuma kerja. Ya pandai kata-kata. Aku juga tanya dia, kenapa selalu muncul di situ? Jai mengaku. Tidak. Terus apa katanya? Dia bilang suasana hatimu buruk. Lepas semua masuk ke dia. Ternyata ini kalinya banget. Dia merendah dulu, baru bikin aku merasa tinggi. Semakin tinggi posisiku, semakin parah jatuhnya nanti. Kirim catatan ini ke aku. Oke. Kamu tahu siapa yang deket sama dia baru-baru ini di tim proyek? Zhou Kai dari tim operasi 2, asisten hukum Chen Fei. Dia juga kenal bagian keuangan. Zhou Kai banyak omong. Chen Fei tampak pendiam, jago bawa kabar. Jangan terlalu mencolok, nanti rencana ketahuan, tidak seru. Kamu lebih terlihat merencanakan dariku. Akhirnya tak mau lagi emosiku diatur orang lain. Kamu mau gimana? Enggak akan lagi jawab ucapan emosional darinya sendirian. Kedua, semua serah terima kerja tercatat. Hapus dulu semua titik yang dia suka manfaatkan. Misalnya, kamu. Aku sudah bilang padanya, nanti ikut prosedur resmi. Tak ada kontak pribadi lagi. Kamu udah ngomong? Sudah. Apa reaksinya? Ya pergi duluan. Ucapanmu siang tadi, kali ini aku dukung kamu. Kamu bukan asal menenangkanku. Bukan. Kamu sudah urus itu. Baru langkah pertama aja. Luchen. Aku tambah satu lagi. Apa? Chuni tidak cuma ingin mendekatimu. Dia juga mau gantikan penilaianku. Dia selalu membuatku ragu, aku terlalu sensitif, curiga, sulit bergaul. Kalau aku beneran percaya, banyak hal selanjutnya jadi jauh lebih mudah. Kamu tidak percaya? Aku hampir percaya. Yang terburuk bukan meragukan dia, tapi mulai meragukan diriku sendiri. Nanti kalau ada hal begini, langsung bilang ke saya. Aku kan sudah bilang sebelumnya. Lucha. Maaf. Dulu aku terlalu emosional. Banyak hal aku ucapkan sebelum paham sepenuhnya. Dan semua masalah di antara kita malah jadi masalah kamu dan Chuni. Aku kira aku waspada pada orang lain. Malah aku menjauhkan kamu duluan. Kita semua punya masalah. Sampai titik ini bukan kesalahan satu orang saja. Apakah ada poin yang kita lewatkan? Nama ini siapa? Dia konsultan risiko proyek outsourcing. Saya ringkas. Chief Chuni. Disetujui dia. Kamu belum sebut dia. Karena awalnya, aku pikir
Ini cuma kerja sama biasa. Sekarang aku ingat sesuatu. Ada apa? Saat Chuni pertama kali masuk tim, bukan rekomendasi mendadak HR. Shulin yang meneleponku sendiri, bilang dia sangat cocok. Maksudmu, mungkin ada orang lain di belakang Chuni. Besok kita mulai menyelidiki dari Shulin duluan. Baik. Chuni, diam dulu. Saya tahu. Kabari aku segera apa yang Shulin temukan. Qingxie, kalau ada orang dekati kamu lewat kerja, kasih tahuku dulu. Menurutmu bakal ada? Hati-hati. 我说请红腿。 Pak Shen, Pak Lin datang. Pak Lin yang mana? Lin Rui. Suruh dia masuk. Aku tidak mengganggu kan? Pak Lin datang sendiri pasti bukan cuma basa-basi. Saya tidak bertele-tele. Selepas rapat audit internal kemarin, kita bisa ngobrol berdua. Bahas rantai pasok atau bahas akuisisi. Simba boleh. Penilaianmu solirama. Risiko selalu akurat. Pak Lin datang hari ini mau wujudkan yang mana dari keduanya. Baik. Tes belak-belakan. Malam ini ada pesta industri kecil. Tamunya tidak banyak, tapi cukup berguna. Beberapa orang dana, 2 kepala rantai pasokan, juga ada veteran yang tangani saluran luar negeri. Bukan sedang atur kerjasama eksternal. Pergi ke acara ini. Tidak rugi. Pak Lin butuh pasangan. Yokepenmu itu membuatku sulit menjawab. Solid. Bukti ucapanku cepat. Tuan Shen, aku lebih menganggap ini kebiasaanmu memprediksi risiko. Itu soal membedakan. Akhir-akhir ini, aku sangat sensitif dengan ucapan kebetulan. Pas dan kebetulan, ada sumber daya. Kalau begitu aku ganti kata. Di pesta malam ini ada orang yang ingin menemuimu. Siapa? Jangan buru-buru tanya nama. Kalau kamu datang, pasti ketemu dia. Gimana kalau aku tidak pergi? Minatmu pada informasi luar tidak setinggi yang aku kira sebelumnya. Pak Lin, aku juga bicara terus terang karena kamu begitu tulus. Silakan, bicara. Kamu belakangan ini agak sering menyebutku. Ada. Sekali di rapat audit internal, sekali sesudahnya, ini yang ketiga. Orang yang cuma mau kerja sama, biasanya bahas proyek dulu, bukan orang. Kamu pikir saya rumit? Pak Lin, kalimat ini biasanya 2 kegunaan. 2 yang mana? 1, dia benar-benar berpikir berlebihan. Yang lainnya pembicara tidak ingin dia terus memikirkannya. Baik. Saya akui, saya memang tidak hanya membahas kerjasama. Lanjut. Aku menilai orang. Banyak di sini pandai hitung. Tidak pandai menilai. Kamu berbeda. Saya ingin tahu kamu sebenarnya memihak siapa. Memihak? Kamu bisa menganggapnya sebagai pilihan pola kerjasama masa depan. Ini juga bisa diartikan sebagai penilaian apakah masih layak dipercayai. Kamu hari ini mau saya isi kekosongan? Aku ingin memberimu kesempatan melihat papan catur lebih awal. Jam berapa malam ini? Jam 7:30. Tempat. Club Yunlan. Ruang makan lantai atas. Kode pakaian. Gong bisnis. Undangan ke emailku. Aku tunggu kamu. Pak Lin, sebaiknya beneran cuma bawa aku ketemu orang. Malam ini pasti bakal seru banget. Dia cari kamu buat apa?
mengajakku ke pesta kota. Alasan apa? Kerjasama, sumber daya, relasi. Kamu setuju? Udah setuju. Kata-katanya hari ini salah. Yang mana yang aneh? Dia bukan cuma datang buat ngajak. Dia seolah mengonfirmasi posisiku, membahas siapa yang layak dipercaya. Belum tentu cuma kamu. Kirim lokasinya. Aku udah kirim. Ada yang lain? Dia bilang malam ini bakalan seru banget. Jangan bilang kamu mau urus ini sendirian lagi duluan. Aku nggak bilang begitu. Tapi diamu tadi tuh kayak mau begitu. Sekarang kamu malah mau dengar. Tekad tinta hitam. Kata itu bukan begitu dipakai. Pergi dulu. Aku tahu. Parlu, kata-katamu kayak ngajar anak kecil. Jadi kamu dengar tidak? Kirim kabar sebelum selesai. Kirim kabar sebelum selesai. Sudah pulang? Sudah makan? Makan sedikit di jalan. Kingxi, kamu datang. Bos Lu juga datang. Pak Lin sendiri undang istriku. Tentu saya temani ke sini. Aku dan Qingyi teman lama. Tadi mau ajak dia ketemu teman lama. Benarkah? Bukannya minggu lalu kamu bilang jalur gudang luar negeri butuh orang? Pak Xiao ada malam ini. Pak Lin, saya permisi dulu. Pak Lo, jarang lihat Anda hadir bawa istri. Dia lebih sibuk dariku. Pak Zhao, lama kagum. Saya pernah lihat kasus skimming gudang luar negeri. Pak Shen teliti, kuncinya ada di bea cukai dan pembayaran lokal. Qingyi, mari menari. Nyonya, sudikah menari bersamaku? Kamu yakin? Aku menari biasa saja. Ikut aku, lihat aku. Kamu bilang takut tersesat. Jangan salah langkah. Tuan Lu, kamu banyak bicara malam ini. Jangan terlalu perhatian. Siapa ganggu aku? Tuan Zhou. Tuan Lu, Nyonya jarang muncul. Dia sibuk. Datangnya Tuan Shen hari ini membuat pesta anggur kita lebih berkelas. Tuan Zhou terlalu memuji. Istri saya sedang cek kerjasama luar. Jika Pak Zhou punya projek cocok, langsung hubungi dia. Baik, saya catat. Kamu kesal? Tidak. Kenapa pegang aku seketat? Jangan lepas. Malam ini mereka lihat kita kendor. Lepas mes kita pulang. Kamu lindungi Qingyi begitu ketat malam ini. Aku agak terkejut. Pak Lin, bicara langsung. Aku cuma mau ngingetin, semakin orang kelihatan tak bercela, semakin dalam hal yang mereka sembunyikan. Kamu bilang siapa? Bukannya udah ada yang ngingetin kamu? Jangan percaya orang pertama. Email anonim itu, kamu yang atur. Qingyi, apa kamu sungguh pikir orang pertama yang harus diwaspadai malam ini adalah aku? Tak ke lantai atas. Pergi dulu dari sini. Kalau dia benar menunggumu, tak akan hanya menunggu malam ini. Pak Lu mau pergi sekarang. Malam ini capek banget, tinggal sebentar lagi. Pak Lin mabuk. Aku sadar sepenuhnya. Qingyi, kamu lihat tidak? Pak Lu pas banget. Pak Lu, apa maksudmu? Seolah mengejarnya? Berdiri kokoh cuma berkat keluarga Shen. Caranya jelek banget. Bos Lu posisinya sangat kokoh. Kamu mau aku bantah kalimat yang mana? Bantah aku mengandalkan dia atau bantah kamu gagal terus malam ini? Bukan begitu. Pak Lin, saya sudah lihat proposal tadi siang. Kamu turunkan biaya gudang 18%. Itu model optimasi. Biaya logistik terbalik. Koefisien periode bea cukai salah. Referensi jatuh tempo mitra salah. Rencana bisnis memang perkiraan. Jadi kamu buru-buru cari Qingyi malam ini? Biaya logistik terbalik. Kamu tidak masukin. Qingyi, ini bukan fokus diskusi. Apa intinya? Intinya dia mengalihkan topik, ingin terlihat lebih sadar dari siapapun. Beberapa detail. Pertama, ada yang kurang di modal. Kedua, jangka bayar tidak akurat. Setiap langkah kamu malam ini, semuanya telat. Unit. Qingyi, jangan ikut dia. Kamu baca email anonim, aneh kan? Tapi yang lebih aneh, kenapa kamu selalu ingin tentukan sendiri siapa yang harus saya curigai? Aku cuma mengingatkanmu. Boleh mengingatkan.
manipulasi dilarang. Pak Lin, kurang pakai hal lama tawar-menawar. Kamu benar-benar lepas kendali malam ini. Bukan karena mabuk. Apa itu? Karena kamu sadar dia tidak sesuai emosi yang kamu tetapkan. Kirim dia email anonim. Pakai perantara kirim email. Biar dia curiga orang pertama. Orang pertama yang dia curigai belum tentu kamu. Berbelit logika. Tujuannya cuma satu. So dia serahkan hak putus padamu. Buktinya mana? Tadi kamu sendiri tidak menyangkal saat ditanya email anonim kamu atur. Tapi tidak tanya apakah dia pergi ke terat. Pak Lin, kamu tahu dia tak pergi. Kamu tak ingin dia temui Shuling. Perkemo hubunganku dengan dia. Rusak duluan saat ragu pergi. Tuan Lu memang pandai bercerita. Kalah dari bos Lin yang pandai buat rencana. Berbesar untung, tekan risiko. Beri nama lagi, tiap ruang kosong. Kamu pikir Qingyi selamanya percaya kamu? Itu urusanku. Aku akan menyelidiki Shuling dan email anonim. Tapi aku tak akan menjauhkan orang sekitarku. Cuma karena ucapanmu. Bagus, sangat bagus. Naik ke mobil. Lu Chen, kirim semua celah yang kamu bilang tadi ke aku sesudah pulang. Sudah dirapikan. Kapan? Saat kamu bilang aku cerewet di lantai dansa. Kamu sibuk sekali ya? Sudah terbiasa. Bos Lu, kamu pikir kamu menang ronde ini? Sebelum menantang lagi, lengkapi dulu laporan keuangannya.